Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Karena kita ada karena kasih-Nya dan kuasa-Nya. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Bersama-sama tunduk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kasih-Mu luar biasa melimpah di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami boleh rasakan kuasa-Mu, kami boleh rasakan kasih-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat memuji Engkau dengan benar. Terlebih kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Saat kau berpindah
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kasih anugerah. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau belajar untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Buka setiap hati kami dan berkati setiap yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Mari kita akan baca bersama-sama satu tema firman Tuhan pagi hari ini, keraguan yang menutupi pikiran kita. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 38. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pengalaman pertama ke-11 murid Tuhan Yesus sejak Tuhan Yesus disalib dan dikuburkan. Ini pengalaman pertama mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui pada saat itu, mereka begitu tidak yakin bahwa yang mereka temui adalah gurunya, adalah Tuhannya, dan juga juru selamatnya. Mereka masih ragu-ragu, apakah yang di hadapanku ini adalah guru Yesus yang selama 3,5 tahun mereka ikuti, atau hantu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa para murid begitu ragu, begitu memiliki rasa takut yang luar biasa? Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada hal-hal yang membuat mereka ragu, bahkan mereka lupa akan janji Tuhan. Jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah berkata bahwa anak manusia akan mati di atas kayu salib, dan di hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan ini seringkali mereka dengar, tetapi sekali lagi mereka lupa. Justru ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka ragu, mereka tidak yakin. Mengapa? Karena mereka memiliki tujuan yang salah dalam mengikut Yesus. Di beberapa ayat mengatakan bahwa engkau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, bukan karena mujizat, bukan karena kebenaran firman Tuhan yang kau dengar, tetapi karena engkau ingin makanan yang kubagikan kepadamu. Tujuan yang salah yang membuat mereka tidak menjadi dewasa di dalam pertumbuhan iman mereka. Lalu keraguan itu timbul dalam hati mereka karena mereka memiliki hubungan yang kurang dekat dengan Tuhan. Secara fisik, ketika Yudas masih ada, 12 murid ini, 12 murid ini paling dekat tempatnya dengan Tuhan Yesus dibanding dengan murid-murid yang lain. Ketika orang banyak berdesak-desakan ingin dekat dengan Tuhan Yesus, mereka tidak bisa. Mengapa? Karena posisi Tuhan Yesus selalu ada di tengah di antara ke-12 murid ini. Nyaris setiap hari, setiap saat, ke-12 murid ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi hati mereka ternyata jauh dari Tuhan Yesus. Ini yang membuat mereka ragu. Hubungan pribadi dengan Tuhan begitu renggang. Secara kasat mata mereka begitu dekat, tetapi secara hati mereka begitu jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini yang membuat para murid menjadi ragu ketika Tuhan Yesus
menampakkan diri kepada mereka. Lalu peristiwa selanjutnya menyebutkan bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus banyak memberikan bukti, ini loh aku. Menunjukkan tangan yang dipaku, kaki yang dipaku. Namun demikian mereka tetap ragu. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-45. Lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Keraguan ini yang membuat mereka tidak mengerti, tidak memahami perkara-perkara surgawi. Kekurang percayaan mereka membuat mereka tidak mengerti isi kitab suci yang sering kali mereka dengar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saatnya ayat 45 mengatakan, Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Dalam kehidupan kita banyak hal kita alami, kita tidak mengerti akan perkara-perkara surgawi yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pangkal persoalannya adalah keraguan, ketidakpercayaan kita yang membuat hati kita, pikiran kita tertutup, tidak memahami perkara-perkara surgawi. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita meminta kepada Tuhan setiap saat ketika kita mau baca, dengar firman Tuhan, supaya Tuhan membuka pikiran kita, membuka pintu hati kita, supaya apa yang kita baca, kita dengar, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Minta, memohon kepada Tuhan tanpa dibukakan pikiran kita oleh Tuhan, maka berapapun firman Tuhan, ayat yang kita baca, kita dengar, tidak akan pernah kita akan memahami. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika kita minta pertolongan Tuhan untuk membuka hati kita, pikiran kita, yakinlah, maka kita akan memahami hal-hal yang tidak pernah kita pahami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita mengerti isi kitab suci, supaya kita tahu isi hati Tuhan, karena Tuhan ingin memberikan tugas yang mulia kepada kita. Ketika kita memahami, mengerti isi hati Tuhan, maksud Tuhan dalam firman Tuhan itu, di dalam ayat selanjutnya mengatakan, Bapak Ibu Saudara, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Paskah ini harus membuat kita punya komitmen bahwa apa yang sudah kita alami dalam hidup kita, kebaikan-kebaikan Tuhan, perkara-perkara surgawi yang sudah kita pahami melalui kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan harus kita sampaikan kepada orang lain. Karena Tuhan ingin anugerah yang kita dapatkan dari Tuhan juga dinikmati oleh orang lain. Para murid ini belum sadar betul bahwa 3,5 tahun kebersamaan mereka dipersiapkan oleh Tuhan Yesus secara khusus untuk melanjutkan pekerjaannya, yang ketika nanti Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka, agar para murid ini melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan juga akan disampaikan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kebenaran itu tidak hanya berhenti dalam hati kita, dalam diri kita, dalam hidup kita, tapi kita harus lanjutkan, kita harus sampaikan kepada orang lain. Mengapa? Ayat 48 mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Petrus dan teman-temannya lupa bahwa mereka tidak hanya sekedar murid, tetapi mereka adalah saksi dari peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan selama 3,5 tahun ketika masih hidup di bumi ini. Dan Tuhan ingin supaya mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan lakukan diceritakan kepada orang lain,
termasuk saya dan saudara yang hari-hari ini menikmati kasih anugerah Tuhan. Mari kita juga akan menyampaikannya kepada orang lain. Mengapa? Karena kita ini adalah saksi-saksinya Tuhan. Seorang saksi harus mengetahui dengan benar apa yang ia dengar, apa yang ia lihat. Itu sebabnya seorang saksi harus mengalaminya terlebih dahulu. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan harus mengalami terlebih dahulu, baru bisa menyampaikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai keraguan kita membuat kita tidak memahami perkara-perkara surgawi yang setiap saat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita melalui pembacaan, pendengaran kita akan firman Tuhan. Jangan lupa selalu mintalah penyertaan pemeliharaan Tuhan supaya membuka hati dan pikiran kita sehingga kita mengerti, memahami akan perkara-perkara surga. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dipakai oleh Tuhan sebagai saksinya. Dan semakin hari akan semakin banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua, jemaat-jemaat yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus akan memberikan kekuatan kemampuan untuk kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai saksi-Mu untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sabdanya. Saatnya kita akan bersyukur kembali. Di dalam doa syafaat kita memuji satu pujian. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu
yang kami boleh rasakan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus sudah berbicara dalam setiap hati, bahkan dalam setiap keluarga masing-masing yang pagi hari ini boleh menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang nyaman pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan kiranya Kau nyatakan bagi kehidupan kami, secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang sungguh percaya kepadamu. Tuhan Yesus akan menolong kami, memberkati kehidupan kami. Demikian juga dengan virus yang ada saat ini. Tuhan, kalau boleh kami memohon, biarlah semuanya cepat berlalu. Dan kami boleh percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa menikmati kasih anugerah-Mu dalam persekutuan dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau kiranya memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kali. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati pekerjaan usahamu, Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, bahkan Tuhan akan memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidupmu. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Memberkati saudara semua. Pada sore ini, pada pagi ini, pengurus Satuan DKI kita Indonesia, jurusan kampus Nata, membangun pelagara gereja supaya juga mendapatkan kayak amat dan menerima sungguh alangkah indahnya dan indahnya apabila saudara seiman hidup rukun dan bersama. Saya tiap hari Minggu itu menyanyi ada ujian yaitu mendapat $65. Tapi ada yang bawa menolong ada berkat di taruh ke gereja, nanti Pak Bubian juga cuma ada sudah musik mesti mendapat bagian supaya amat dan sejahtera. Amin. Nah, anak ini sih yaitu dari jauh